أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim azma'in, amma ba'id. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menguasai alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan kita semua karena berkat hidayah dan petunjuk. Jualah kita dapat merasakan iman dan Islam di dalam dada ini. Selawat serta salam tercurah selalu ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, keturunan-keturunan beliau, dan umat beliau hingga yaumil qiyamah. Di kesempatan kali ini kita akan berziarah ke makam seorang wali min auliyaillah yang berada di daerah Tungkaran, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau bernama Syekh Aminullah. Datuk Bagul, tak banyak riwayat yang bisa kita kupas dari seorang waliullah ini. Hanya saja kisah yang disampaikan oleh Paman Fauzan selaku penjaga makam Datuk Bagul yang terletak di Desa Tungkaran, Martapura. Menurutnya, Datuk Bagul wafat kira-kira 290-an tahun yang lalu atau lebih dahulu ketimbang Syekh Muhammad Aqsad Al-Banjari atau Datuk Kelampaian yang wafat sekitar 200-an tahun yang lalu. Jika diperkirakan bahwa beliau wafat sekitar 290 tahun yang lalu, maka diperkirakan tahun beliau wafat adalah 1726 Masehi. Wallahu a'lam. Menurut Paman Fauzan, warga Desa Tungkaran sekaligus penjaga makam Datuk Bagul. Datuk Bagul adalah yang mula-mula mendiami kawasan Tungkaran Martapura tersebut. Dahulunya, daerah Tungkaran tersebut hanyalah kawasan hutan dan berdataran tinggi alias bebas banjir ketimbang daerah-daerah yang ada di sekitaran Martapura lainnya. Dikatakannya oleh Paman Fauzan, berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Al-Arif Billah Syekh Tuan Guru Muhammad Zaini Ibn Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, Datuk Bagul sebenarnya bernama asli Syekh Aminullah yang berasal dari Iran, Timur Tengah. Guru Sekumpul mengetahui nama asli Datuk Bagul ketika Guru Sekumpul sering berkhawat di makam ini puluhan tahun yang lalu. Bahkan Datuk Bagul sendirilah yang memberitahukan nama asli beliau kepada Guru Sekumpul, di mana ketika itu Guru Sekumpul secara khasyaf bisa bertemu bahkan berangkulan langsung dengan Syekh Aminullah sebagai sesama waliullah. Datuk Bagul menurut Guru Sekumpul adalah seorang ahlul bait Nabi Muhammad SAW dari anaknya Sayyidah Fatimah yang kawin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Datuk Bagul menurut Guru Sekumpul seorang yang sangat alim, lagi tawadhu, lagi wara'. Bahkan sejarahnya tak banyak dikisahkan oleh Guru Sekumpul. Kata Guru Sekumpul, Datuk Bagul itu hanyalah gelaran dari penduduk setempat, yang sebenarnya nama asli beliau adalah Syekh Aminullah. Paman Fauzan menceritakan dari riwayat yang dihimpun dari cerita para tutuha Tungkaran, Syekh Aminullah memang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah dari tanah Iran ke tanah Banjar yang kala itu di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar. Beliau datang semata-mata hanya untuk mensiarkan agama Islam. Konon beliau
datang dari tanah Iran ke tanah Banjar menggunakan sebuah kapal yang cukup besar lengkap dengan barang-barang dagangannya. Selain berdagang, beliau juga memberikan pengajaran agama Islam kepada penduduk wilayah Tongkaran Martapura. Sehingga suatu masa tibalah Syekh Aminullah berkhawat di tengah hutan. Kapal dagangannya pun disandarkan tepi bukit di sebelah belakang makam ini. Dulunya wilayah Kubah Datuk Bagul itu adalah danau yang luas dan dalam, sehingga kapal pun bisa masuk dari arah sungai Martapura. Seiring waktu kapal itu tenggelam, atau bagaimana saya kurang mengerti, kata Paman Faujan. Namun menurut ulama yang khasyaf, memang di kawasan ini banyak khazanah di dalam perut buminya, baik intan maupun emas batangan. Allahu a'lam. Itulah sedikit kisah perjalanan beliau, seorang wali min awliya illah, seorang ulama penyebar agama Islam di tanah Banjar, Syekh Aminullah, atau sering dikenal dengan nama Datuk Bagul. Semoga kita semua yang mendengarkan kisah perjalanan beliau ini mendapatkan keberkahan, keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpul bersama beliau dan khususnya bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta rela, minta ridha dunia akhirat.